Bunda, tolong buatin video singkat buah-buahan dan sayuran yang aman yang Bunda konsumsi pada saat itu. Di video kali ini aku bakal buat videonya sesingkat mungkin, langsung pada intinya. Sebenarnya video ini udah ada, tapi ada yang request, ada beberapa orang, ada juga yang ngechat aku, makanya aku buatin ya. Pastikan kalian ya, siapkan kertas, catat sayur apa aja yang aku konsumsi dan cara mengolahnya, pakai minyak apa, pakai bawang-bawangan apa. Pastikan kalian catat, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali di malam hari ini aku kembali menyapa kalian ya. Hari ini aku belum bisa live sama sekali karena lagi ada kegiatan, ada kerjaan dadakan. Makanya aku selesain dulu, lanjut syuting ya. Aku sudah baca beberapa pertanyaan kalian. Ada yang bilangin panjang lebar, terlalu banyak cerita, terlalu banyak ngomong. It's okay, nggak apa-apa ya. Itu merupakan masukan juga buat aku agar nggak terlalu bertele-tele dan langsung pada intinya. Dan aku tuh selalu bilang ke kalian semua, kenapa aku harus cerita panjang lebar dulu, karena aku tuh sharing berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi aku bukan dokter, agar kalian tahu ternyata Bunda juga pernah ngalamin ini. Ternyata Bunda sembuhnya itu nggak instan, juga butuh proses step by step, nggak langsung instan sembuh nih. Aku berjuang 3 tahun teman-teman ya. Aku pejuang gastritis yang tadinya kategorinya itu masih ringan, kategori ringan biasa ya, mah biasa. Kemudian masuk ke asam lambung karena aku itu bandel ya, sering sekali dulu menunda waktu makan. Kemudian makan aku kadang berlebihan, gak dikunyah halus, kemudian sering kecapean, dan aku tuh susah banget mengontrol pikiran. Dan aku ada endoskopi ya, jadi teman-teman aku itu dispepsia organik dan juga ada dispepsia fungsional. Jadi berbeda ya, biasanya dispepsia organik ini karena kita itu suka atau sering sekali menunda-nunda waktu makan, kemudian makan cabai pedas berlebihan, atau intinya dari segi makanan lah ya. Tapi kalau misalnya dispepsia fungsional, biasanya itu dari psikisnya kita yang selalu stres, terganggu ya, atau susah banget mengontrol pikiran, dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut, dikit-dikit berpikiran negatif atau overthinking itu berlebihan. Nah, di video kali ini aku bakal share lagi terkait sayur-sayuran untuk pejuang asam lambung. Ini udah sering banget aku bahas loh teman-teman. Tadi ada lagi yang tanya, seharusnya sih bisa nonton video aku yang lain, tapi dia itu pengen dibuatin khusus. Tolong Bun, buatin khusus untuk sayuran, videonya nggak usah panjang. Makanya di sini aku bakal khusus bahas sayuran aja dan juga buah-buahan yang aman atau yang aku konsumsi pada saat aku berjuang, dan juga sayuran yang aku konsumsi. Selain itu juga sayuran dan buah yang aku hindari pada saat itu, dan sampai saat ini aku masih menghindari beberapa jenis buah-buahan. Nah, pertama untuk sayuran yang sering aku beli atau aku stok di kulkas sampai dengan saat ini adalah pertama wortel. Jadi wortel ini teman-teman itu bagus untuk lambung. Jadi bisa ditumis, tapi tumisnya boleh pakai minyak zaitun, minyak vineko, ataupun minyak jagung. Jangan berlebihan, atau boleh disop, boleh dioseng-oseng. Jadi ini bisa diapain aja sih menurut aku, dibikin soto. Aku itu biasanya bikin soto pakai bihun, itu nggak apa-apa. Bihun itu kan terbuat dari tepung beras, jadi nggak ada masalah sih kalau misalnya kita konsumsi bihun. Dan juga ada yang terbuat dari kayak apa ya, tapioka, ataupun terbuat dari kanji. Aku sih sering cari-cari di literatur, ternyata untuk bihun ataupun soun itu nggak ada masalah untuk kita konsumsi. Jadi teman-teman, aku tuh biasanya kalau bikin soto ayam, ayamnya aku beli sendiri. Kadang aku bikin yang fillets atau beli yang fillets. Kemudian kalau misalnya beli yang 1 ekor, dadanya di fillets, kemudian kayak sayapnya itu aku jadiin soto. Sotonya ini kita boleh buat sendiri teman-teman, yang aman. Untuk videonya udah ada. Sayuran ini kan biasanya soto pakai kol ya, atau sayuran putih. Kalau aku ganti dengan wortel. Itu adalah sayur soto andalan aku, atau soto ayam andalan aku. Kemudian untuk daun bawangnya pakai sedikit aja atau dikurangi, jangan berlebihan. Kemudian kuah-kuahnya juga kan nggak pakai santan, jadi aman, hanya pakai rempah-rempah tradisional seperti kunyit, jahe, lengkuas, itu harus lengkap. Kalian boleh cek.
Itulah sayuran pertama, wortel. Kemudian yang kedua adalah bayam. Bayam ini juga wajib aku selalu stok di dalam kulkas. Jadi kalau misalnya aku lagi kerja, aku tuh harus nyetok sayur. Bayam ini bisa dioseng-oseng, tapi aku tuh seringnya bikinin sayur bayam atau sayur kuah bening. Bening aku tambahin dengan wortel, itu udah enak banget. Kadang aku tambahin juga dengan irisan jagung. Jagung ini kurang bagus untuk kita berjuang asam lambung karena dia mengandung gas yang tinggi. Tapi kalau misalnya kita konsumsinya tidak berlebihan, itu it's okay, nggak ada masalah. Jadi yang kedua adalah bayam. Yang ketiga adalah buncis. Buncis ini juga sering aku stok. Jadi kalau misalnya nggak dioseng-oseng, aku itu selalu buat buncis ini tumis ya, potong kecil-kecil ditumis, kemudian aku tambahin dengan putih telur. Aku itu dulu menghindari telur. Kenapa? Karena telur ini gasnya juga tinggi kalau kuningnya. Jadi kalau misalnya lagi pengen makan telur, pasti aku hanya konsumsi putihnya dengan cara kadang aku oseng-oseng buncis sama wortel, aku potong kecil-kecil, kemudian aku kasih putih telur yang masih cair ya, yang bukan yang udah dimasak gitu, bukan. Jadi yang putih telur yang masih mentah. Kemudian untuk bumbu-bumbunya boleh pakai garam, kemudian gula sedikit, ataupun pakai kaldu jamur kayak totole. Aku tuh dulu selalu stok ya. Kemudian minyaknya ingat jangan pakai minyak yang berlebihan. Kalau aku dulu selalu pakai minyak Vineco ataupun minyak zaitun. Kemudian selanjutnya aku juga cocok sama kacang panjang. Jadi kacang panjang ini it's okay, nggak apa-apa. Biasanya aku rebus. Buncis juga biasanya aku rebus ya. Jadi kita itu makan buncis kadang sama nasi ya. Aku tuh dulu sering banget bikin nasi liwet. Nasi liwet itu nggak ada masalah selagi kita pakai minyak yang aman. Aku itu selalu pakai minyak Vineco ya. Minyak Vineco itu bagus untuk lambung, bagus untuk pencernaan karena dia itu terbuat dari kelapa. Jadi itu coconut oil gitu ya. Itu aman sih, nggak ada masalah, dan aroma itu menurut aku enak banget, wangi, dan bisa menambah selera makan. Jadi aku tuh kalau bikin nasi liwet dulu pakai Vineco extra virgin coconut oil, tapi nggak berlebihan juga, kadang sebulan sekali. Kemudian aku hanya pakai bawang merah. Jadi kalau bawang merah itu aman untuk kita, nggak ada masalah. Yang penting pada saat kita tumis itu harus matang banget atau sampai kecoklatan. Karena kalau misalnya nggak matang itu bisa mengandung gas. Kalau bawang putih, bawang bombay, ataupun bawang-bawang yang lain aku hindari karena mengandung gas ya. Karena aku tuh gastritis teman-teman. Kemudian selain kacang panjang, aku juga cocok sama daun katuk, daun kelor itu aman. Biasanya aku bening, itu nggak apa-apa ya. Selain itu juga aku tuh cocok kayak pepaya ya. Daun pepaya itu bagus, cuman itu pahit. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengolahnya. Kadang ya aku tuh rebus dulu, kemudian diperas, dibuang airnya. Kadang direndam dulu sama air panas agar pahitnya itu nggak berasa banget. Kemudian setelah itu biasanya aku oseng-oseng sama apa. Dan aku tuh paling senang sama bunga pepaya. Bunga pepaya dikasih teri medan sedikit, itu enak. Tapi itu kalau misalnya kayak masih banyak sensasi banget, jangan dulu ya, jangan dulu pakai ikan teri. Karena ikan teri itu kan asin. Biasanya kalau kita konsumsi asin-asin yang berlebih, itu nanti bakalan juga menimbulkan sensasi lagi. Jadi harus hati-hati. Jadi itu adalah sayur-sayuran yang aman. Nah kalau misalnya kangkung, kemudian apalagi ya, kol, toge, itu aku menghindari dulu ya. Kalau kangkung aku boleh sedikit-sedikit, tapi dengan catatan kita itu harus makannya dikunyah halus. Dan aku tuh biasanya masaknya itu sampai matang banget. Karena kalau misalnya nggak matang itu biasanya susah dicerna dan menimbulkan sensasi di lambung aku. Itu adalah sayur-sayuran, kalian wajib catat ya agar nggak ada lagi yang nanya. Nggak apa-apa sih ya kalau ada yang nanya, jadi kalian boleh nonton videonya. Kemudian untuk sayur-sayuran yang dihindari itu toge, kol, sawi putih, kemudian lobak yang mengandung air ya, itu kalau bisa dihindari dulu. Kemudian untuk buah-buahan aku yang aku sering konsumsi dulu, yang pertama itu adalah pepaya. Pepaya ini bagus banget untuk lambung, bagus untuk pencernaan. Jadi aku itu selalu stok pepaya. Kadang aku beli di tukang buah di kantor. Tukang buah di kantor itu menurut aku lebih manis ya. Aku nggak tahu deh, dia tuh pakai pepaya kampung tapi rasanya manis, berbeda dengan yang aku beli sendiri. Kadang di abang-abang beli kayak pucet gitu loh. Jadi kayak nggak manis. Jadi aku tuh kalau mau beli pepaya, beli yang bagusan sekalian. Kadang aku beli satu buah, itu aku makan kadang 3 hari.
Karena di rumah itu jarang ada yang mau pepaya, hanya aku doang yang suka pepaya. Kalau suami dan anakku itu mereka kurang suka sama pepaya. Nah, kemudian yang kedua adalah aku itu cocok sama melon. Melon ini juga bagus ya teman-teman, jadi boleh di jus, boleh dimakan langsung. Kalau bosan bun, kalau misalnya bosan diapain? Boleh di jus. Aku itu dulu selalu jus melon, tapi susunya aku ganti pakai susu kedelai. Tapi kalau misalnya rasanya aneh bun, pakai apa? Pakai gula aja sedikit atau pakai madu. Jadi kalau bisa hindari dulu susu yang mengandung tinggi lemak, dihindari atau dikurangi dulu. Di jus kadang aku buatin juga puding melon juga enak loh teman-teman. Videonya sering aku share, jadi kalian boleh cek. Kemudian selain melon, aku juga sering beli buah naga. Buah naga ini ada yang cocok sama lambung, ada yang enggak. Tapi kalau aku beli buah naga, biasanya aku buatin puding. Buah naga itu enak banget ya. Aku hancurin dulu, tambahin agar-agar plain, tambahin susu kedelai, kemudian diaduk ya, boleh tambahin gula sedikit. Itu enak banget, apalagi kalau misalnya dingin dalam kulkas itu enak. Tapi jangan terlalu dingin banget, jangan jadiin es ya. Karena kalau misalnya kita konsumsi yang es-es juga itu bisa menimbulkan sensasi teman-teman. Kemudian semangka juga nggak ada masalah sih, tapi semangka ini kan mengandung air. Jadi kita konsumsinya jangan berlebihan, karena takutnya nanti menimbulkan perut kembung. Ya, perut kita kembung kan begah lagi, sendawa lagi. Dan aku itu konsumsi buah-buahan tidak dalam keadaan perut kosong. Jadi setelah makan, baik itu siang ataupun sore, mau ngemil apapun, aku itu harus makan nasi dulu. Kadang bubur, kadang oat, kadang tepung Garut, air tajin, ataupun makan nasi. Yang penting perut aku itu nggak dalam keadaan kosong. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian selain itu juga alpukat. Ada beberapa orang yang cocok sama alpukat, ada beberapa orang juga yang nggak cocok. Nah kayak aku nih waktu kena gastritis ya, lagi parah-parahnya aku tuh nggak cocok sama alpukat. Kalau konsumsi alpukat itu langsung ngap, jadi aku hindari. Tapi saat ini alhamdulillah udah cocok. Tapi ada teman aku juga, dia kena lambung, alpukat dia cocok, katanya suka dicampur susu kedelai itu dia doyan banget, malahan katanya menambah berat badan dia. Tapi kalau sama aku nggak cocok. Jadi kalian boleh coba nih, kira-kira alpukat cocok nggak? Karena alpukat ini kan mengandung lemak juga, tapi dia lemaknya bagus ya, lemak yang baik. Jadi it's okay, nggak apa-apa kita konsumsi, tapi sekali lagi tergantung pribadi masing-masing. Kalau cocok boleh dilanjutin, kalau nggak cocok dihindari. Kayak gitu ya. Kemudian kelapa hijau ataupun air kelapa itu bagus banget, itu juga bisa mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita. Jadi boleh konsumsi air kelapa hijau. Aku juga dulu selalu konsumsi, tapi enggak setiap hari, biasanya 2 kali seminggu ataupun 3 kali seminggu. Karena aku tuh dulu sering banget kayak begah gitu ya. Jadi untuk ngeluarin gas-gas di lambung ini bisa dibantu dengan pakai air kelapa hijau. Boleh nggak dikonsumsi isinya? Karena kelapa hijau itu setahu aku itu nggak ada isinya ya. Itu hanya airnya aja, dan buah kelapanya itu agak merah gitu loh pada saat dibuka. Jadi itu aku selalu konsumsi, tapi hanya 1 gelas, itu pun 2 atau 3 kali seminggu setelah makan ya. Aku tuh seringnya dulu konsumsinya di siang hari. Kemudian untuk buah-buahan yang lain, aku sih belum coba. Kalau salak aku nggak cocok. Kemarin ada yang nanya, salak boleh nggak? Kayak strawberry, jeruk. Jeruk aku mau semanis apapun nggak mau konsumsi pada saat itu ya, karena itu mengandung air juga, gasnya banyak, dan namanya jeruk biasanya dikenal dengan asam. Jadi jangan, dihindari. Kemudian duren, nangka, cempedak hindari, kedondong, tomat juga kalau bisa dihindari ya. Kalau saat ini sih aku udah bisa ya makan tomat, kadang aku jus. Itu bagus teman-teman ya. Tapi kalau kalian misalnya masih banyak banget sensasi, ya carilah buah-buahan dan sayur-sayuran yang cocok sama kalian. Perhatikan juga untuk asupan-asupan yang lainnya, vitaminnya, istirahatnya. Karena meskipun kita ini udah pantang banget makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, tapi kalau misalnya kita masih kurang istirahat, masih stres, masih suka galau, masih banyak pikiran, kurang tidur, itu juga bakalan susah sembuhnya. Jadi harus seimbang semuanya, harus disiplin dari pola makan, pola pikir, pola tidur, dan terapkan olahraga rutin ya. Olahraga ringan aja, treadmill, stretching setiap hari. Aku tuh dulu wajib banget stretching. Kadang aku tuh pasang aplikasi aku kayak Google Fit ataupun
pedometer. Jadi aku tuh melangkah setiap hari tuh harus berapa langkah, harus keluar keringat dan harus melakukan pelatihan pernafasan, yoga ataupun relaksasi agar pikiran tenang, badan juga enak. Kayak gitu ya. Kemarin ada yang minta yoga kualitas tidur ya. Biasanya aku tuh lakuin yoga ikutin dari Anlin Indonesia. Kebetulan dulu aku ada kerja sama ya. Aku gabung sama Anlin Indonesia. Ada olahraganya, ada yoganya. Insya Allah nanti aku buatin ya videonya karena rumah aku kan sempit ya teman-teman ya. Biasanya buat olahraga aja kadang susah, tapi insya Allah nanti aku usahain ya. Dihentikan aja videonya. Kemudian kemarin juga ada yang minta video edain my life aku saat ini, masak apa aja, makan apa aja, tidur jam berapa, dan ngemilnya apa aja. Dinantikan aja teman-teman ya. Oke ya, cukup sekian share kali ini terkait buah dan sayuran. Singkat banget kan videonya, langsung pada intinya. Semoga bermanfaat dan semoga yang bertanya nonton videonya bermanfaat dan lekas sembuh seperti sedia kala. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!